Ya, Pak, saya ingin bertanya. monggo silakan. Jadi di organisasi saya itu mereka menggunakan kompetensi untuk menilai kinerja dari masing-masing stafnya gitu, Pak. Nah, berarti nilai itu nggak valid atau gimana ya, Pak? Karena kan menggunakan kompetensi untuk menilai performa. Nah, oke. Nah, balik penjelasan saya tadi. Uh, ya, saya nggak mau menyalahkan ya, tapi menurut yang saya teliti juga ya, Mbak Benedikta, yang menurut saya teliti, saya pelajari, saya aplikasikan juga. Ya. Balik lagi ke definisi tadi. Penilaian kompetensi itu tidak digunakan untuk menilai unjuk kerja atau kinerja. Ya, untuk menilai unjuk kerja itu tinggi atau rendah performanya. Tapi untuk menilai kenapa unjuk kerja itu tinggi, kenapa bisa rendah. Atau apakah unjuk kerja akan tinggi dan apakah unjuk kerja itu sendiri akan rendah. Ingat, dia prediktor sifatnya. Ya, kan nih, biologik ya, secara biologik aja. Sebuah prediksi, ramalan. Ramalan tidak bisa kita jadikan hasil akhir. Kita bekerja mencapai hasil akhir, ya. Tapi ramalan cukup terbatas nih posisinya, ya. Tidak bisa serta merta kita anggap sebagai hasil akhir. Nah, ini saya hati-hati nih, biar bisa dipahami. Memang, nah, tapi saya juga gini, kita tidak menutup mata ya, akibat dari banyaknya mispersepsi menurut saya tentang kompetensi ini, terutama di kata-kata tadi ya, untuk mengevaluasi kinerja ya. Mohon maaf ini, tapi saya itu kalau baca buku bahasa Inggris itu sekarang hati-hati banget. Dulu saya waktu kuliah itu, saya dikatai sama teman saya, waktu lagi baca teori, dan saya memahaminya salah, dikatainya nggak enak banget. Lu gimana sih baca buku katanya, baca teori, baca bahasa Inggris lu gimana sih? Nah itu bikin saya tuh sangat hati-hati sekali dalam memahami teori, memahami sebuah konteks bacaan. Makanya tadi saya selalu mengulang kata-kata evaluasi performa itu bukan untuk mengetahui apakah seseorang itu berperforma tinggi atau rendah, tapi untuk mengetahui kenapa dia berperforma tinggi, kenapa dia berperforma rendah, dan atau gitu ya, apakah dia nanti akan berperforma tinggi, apakah dia nanti akan berperforma rendah. Nah, itu dia. Nah, karena banyaknya mispersepsi gitu ya, karena ikut-ikutan gitu ya, orang sana bikin kayak gitu, kita juga bikin kayak gitu ya. Akhirnya pada implementasi hal yang sama. Kalau dibilang valid, kalau mengikut pada pengertian tadi, jatuhnya itu dipertanyakan dulu ya, dipertanyakan. Saya nggak mau bilang valid atau nggak valid dulu. Secara personalis saya bilang itu nggak valid, gitu, karena nggak sesuai dengan peruntukan dari kompetensi itu sendiri. Ya, tapi dipertanyakan dulu, siapa tahu ada keajaiban. Ya. Artinya keajaiban ini, ya siapa tahu kalau kompetensinya itu memang dibikin dengan baik dan secara kebetulan memang berbanding lurus dengan kinerja, maka secara tidak langsung, walaupun tidak tepat, ya apa mau dikata gitu. Bukan saya bilang diperbolehkan ya, saya cuma bilang apa mau dikata gitu ya. Gitu. Itu Mbak Benedikta, jawabannya kalau dari saya. Tapi memang banyak yang menggunakan kompetensi sebagai alat untuk mengukur apakah seseorang telah berkinerja. Ya. Ada kata-katanya, telah berkinerja tinggi atau rendah, berkinerja baik atau buruk. Ya, nah tentang kinerja nanti saya bahas
ini pertemuan 2 kali lagi ya, itu kinerja itu seperti apa sih? Ya, tapi teman-teman bisa membayangkan. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Tapi nanti jangan dikonfront juga ke kantornya nanti. Suruh nonton YouTube aja. Permasalahan yang saya nggak tahu di pertemuan pertama atau kedua ya, yang saya pernah cerita, apa namanya? Saya pernah membahas topiknya itu sebenarnya kompetensi. Yang kita sampai debat cukup panjang, alot, panas, dan menguras perasaan. Sampai kita apa ya namanya kan? Saya udah kasih tahu ya, saya suka debat ya. Sampai kita saling mengajukan materi sendiri ya. Materi sendiri itu artinya dia bawa bukunya, saya bawa juga jurnal yang saya punya gitu ya. Yang saya dulu bilang taruhlah dari 20 teori hanya ada satu teori yang mendukung gitu ya. Performance evaluation pakai kompetensi gitu ya. Dan itu pun saya sampai hubungi si empunya teori, si penulis bukunya gitu ya. Saya nggak sebut namanya atau judul bukunya. Gitu. Dan kita juga diskusi, tidak kalah panas dan membosankan. Gitu ya. Ujung-ujungnya memang kita berantem. Dan tidak bisa dijawab juga gitu, sama si pemilik bukunya, penulis bukunya. Gitu ya. Itu yang membuat saya sangat yakin sekali. Gitu ya. Dia sendiri juga salah ternyata dalam memahami dasar teori yang dia pakai dalam penulisan buku. Gitu. Itu teman-teman, kalau ada yang bertanya lagi. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Silakan tadi siapa yang mau. Iya, apakah suara saya terdengar jelas ya Pak? Jelas. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Marsha. Jadi saya tergabung dalam pembuatan kamus hard kompetensi di sebuah perusahaan, Pak. Nah, pada saat penyusunan kompetensi-kompetensi tersebut, dari saya menyusunnya berdasarkan job description yang diberikan pada masing-masing jabatan. Namun, untuk memastikan kompetensi-kompetensi tersebut valid, dari saya melakukan validasi terhadap seperti star performer maupun PIC. Nah, tapi ketika melakukan validasi itu terkadang beberapa kompetensi itu malah kurang valid atau tidak valid. Padahal itu sudah tertulis jelas pada job description di posisi tersebut. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan, untuk menyusun sebuah kompetensi itu sebenarnya berasal dari mana yang lebih valid agar ya maksudnya tidak terjadi pengulangan ataupun ketidakvalidan tersebut. Ya, terima kasih, Mbak. Oke, nah ini kita bicara teknis ya, kompetensi teknis ya. Pendekatan saya itu top down, ya dari atas ke bawah. Kasarnya gini ya, Kang Bakso gitu ya, mau menetapkan kompetensi teknis. Ini saya pakai bahasa paling dasar ya, biar teman-teman kalau ada yang mahasiswa juga langsung kebayang ya. Misalnya Kang Bakso sedang mendokumentasikan dan membuat kompetensi teknis, ya, taruh untuk jabatan tukang masaknya. Oke. Nah, tukang masaknya itu harus mampu ngapain aja, harus memiliki apa, gitu ya. Kecakapan apa sih yang dia punya, gitu ya. Harus dia miliki ya. Seorang tukang masak nih, tukang masak. Seseorang harus memiliki apa, harus cakap di bidang apa, gitu ya, agar dia bisa menjadi tukang masak. Yang pertama, ternyata secara job desk tukang masak itu atau proses tukang masak itu ya, kan tadi saya bilang ya, ada
banyak sekali pendekatan untuk membuat kompetensi. Teknis terutama, bisa dari bisnis proses, bisa dari job desk, bisa. Ya. Mereka itu bisa mempengaruhi. Ya. Oke. Misalnya, ternyata tukang masak itu harus mampu memastikan suhu pancinya itu di suhu sekian derajat Celcius, harus mampu melihat perubahan tekstur warnanya, harus tahu apa takaran bumbu yang harus dimasukkan, lalu harus mampu kapan dia mengaduk sesuatu, bla 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 lain sebagainya, bumbu apa yang harus dimasukkan dan standar-standar apa di dapur, gitu misalnya gitu ya. Ternyata kerjaan dia seperti itu, ya. Pertanyaannya kompetensinya apa dong? Ya. Nah, kompetensi teknisnya apa? Yang pertama, kita ambil yang paling gede dulu, misalnya kompetensi teknisnya ya apa sih namanya? Mampu mencampurkan bahan semuanya dengan tepat. Teknis nggak itu? Iya masuk, sederhana kok. Mampu mencampurkan semua bahan dengan tepat. Pada saat kapan, mengikuti apa gitu ya, mengikuti menu yang ada gitu. Nah, kita lihat dari natur pekerjaannya dulu, apa sih yang dibutuhkan di sana. Lalu baru kita cari padanannya itu kemana gitu ya, untuk membuat kompetensi teknis tersebut. Nah, itu kalau kita perspektif dari job desk. Cuman memang kadang-kadang kalau kita lihat dari job desk gitu ya, itu sudah terlalu dari job desk-nya sendiri sudah terlalu detail dan masuk ke skill gitu ya, sudah masuk ke skill satu-satu gitu ya. Gitu. Boleh nggak kita tetap masukin gitu? Ya sebenarnya itu akan jadi campuran antara kompetensi dan skill itu sendiri, gitu ya, akan menjadi campuran. Nah, valid nggak? Saya nggak tahu nih arti kata valid dari si Mbak Marsha ya. Mbak Marsha tadi itu memvalidasi itu apanya sih yang divalid, yang dimaksud valid itu apa dulu nih? Ya. Nah, tapi ini saya menawarkan sebuah pendekatan yang top saya tadi bilang ya, yaitu dari bisnis proses bisnis, gitu ya. Nah, proses bisnisnya itu apa? Misalnya proses bisnis salah satunya, saya kasih contoh langsung aja deh. Misalnya di bagian accounting misalnya. Accounting ya, accounting itu harus sebuah proses yang ngapain sih gitu ya. Input outputnya itu ngapain sih? Oh, accounting itu inputnya itu adalah transaksi, Mas gitu. Outputnya itu apa? Outputnya itu apa namanya? Laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan. Oke, input outputnya itu. Lalu kompetensi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang ya yang akan menjabat di sana, oleh di jabatan di sana itu kompetensi apa sih yang dibutuhkan? Oh, ternyata kompetensinya adalah mengetahui gitu ya cara untuk membuat buku besar laporan keuangan, misalnya gitu, neraca keuangan, misalnya gitu. Itu satu kompetensi. Jadi nanti akan ada list of kompetensi nanti untuk bagian accounting-nya aja. Jadi itu dulu, dari atas dulu kita ngelihatnya Mbak gitu. Dari atas dulu gitu ya. Nanti baru dari list yang banyak itu nanti ya gitu ya. Baru kita pecah ke jabatan-jabatan yang ada gitu ya. Oh, ada jabatan ini. Jabatan apa? Jabatan ini tuh sebenarnya ada satu jabatan yang apa namanya dua-duanya itu sama-sama butuh kompetensi ini gitu ya, sama-sama butuh beririsan gitu. Mungkin saja mungkin gitu. Nah, jadi kalau saya sih pendekatannya dari top down akan lebih valid hasilnya. Karena kalau job desk balik lagi kadang-kadang ya, kadang-kadang
permasalahannya adalah bukan di kompetensinya juga nanti. Pertanyaan itu nanti boleh jadi nanti job desk-nya yang salah gitu, makanya nggak valid-valid gitu. Tapi kalau bisnis proses jarang gitu. Kemungkinan salah pada saat membuat bisnis proses itu lebih kecil daripada kesalahan saat kita membuat job desk. Itu sering terjadi. Itu ya, Mbak ya, kalau menurut saya. Mungkin mau bertanya balik. Oh ya, terima kasih penjelasannya Pak Aan. Mungkin saya mau nambah, bukan bertanya lagi, apakah boleh? Boleh. Ya, berkaitan sama definisi dari kompetensi sih Pak. Jadi terkadang itu masih, kalau dari saya sendiri masih sering tertukar antara definisi kompetensi sama definisi dari job description. Seperti contohnya, sebenarnya kompetensi itu yang bentukannya seperti manajemen kinerja, kemudian manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, atau yang seperti identifikasi, manajemen kinerja, kemudian analisis, ya kebutuhan pelatihan, atau yang seperti TNA, metode ini, atau yang seperti apa Pak, yang sebenarnya definisi kompetensi itu? Nah, kalau kata-katanya identifikasi itu udah kata kerja ya, itu udah kata kerja, udah Nah, kalau misalnya perbedaan job desk dengan kompetensi ya, job desk itu udah masuk ke area aktivitas ya Mbak ya, aktivitas. Udah masuk ke area aktivitas. Kalau kompetensi kita bicara tentang hal yang dapat menunjang si aktivitas itu berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan maksimal, ya, keterampilan atau karakter gitu ya, karakteristik tertentu ya, keterampilan gitu ya, yang dapat menunjang aktivitas itu atau proses aktivitas tersebut berjalan dengan baik sesuai harapan. Ya, misalnya saya tadi ngasih contoh akunting, saya lanjutin lagi akunting. Akunting itu job desk-nya adalah misalnya mulai dari menerima invoice transaksi, melakukan pencatatan, lalu habis itu melakukan rekapitulasi setiap akhir bulan, lalu habis itu dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi saat kita bicara kompetensi itu bicara tentang apakah untuk dapat seseorang di jabatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik, maka dia membutuhkan set keterampilan untuk set keterampilan tentang membuat pembukuan sampai dengan laporan keuangan. Nah, saat kita bicara kompetensi, kita bicara itu big picture-nya ya, Mbak ya. Gitu, bukan aktivitas kecilnya seperti job desk, itu dua hal yang berbeda gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau bikin kompetensi, kalau dari saya dan pendekatan yang saya pakai itu lihatnya tuh dari atas, top down gitu. Dari kemarin-kemarin saya selalu mengingatkan pada saat kita mendesain, kan kita baru desain ya gitu. Usahakan desain kita itu top down terus gitu. Jadi kita, tadi saya bilang ya, kemungkinan kesalahan kita membuat kompetensi dari
bisnis proses itu lebih kecil daripada kita mendasarkannya dari job desk gitu. Kira-kira gitu. Kira ada pertanyaan lain atau mau menambahkan ulang? Kalau misalnya teman-teman ada dalam project bikin kompetensi dan lain sebagainya dan terus mau nanya gitu ya, kalau mau di luar jam ini silakan email ada ya, email ada, nomor telepon ada nggak? Ya email cukup sih harusnya. Nah itu monggo silakan gitu ya. Biar kita saya bisa bantu kalau misalnya memang sempat dan ada waktu untuk saya bisa bantu lah gitu ya. Karena kalau ada contoh dari teman-teman itu akan lebih membantu juga biar lebih terapan ya ke tempatnya masing-masing gitu ya. Gitu. Karena saya memang tidak membahas cara membuat kompetensinya satu-satu dan detail ya saat ini belum gitu. Tapi insya Allah kalau ada waktu dan sehat-sehat aja mungkin habis selesai semuanya framework ini, stream ini, baru saya satu-satu akan bahas lebih detail cara bikinnya, ya, cara bikinnya. Training ya jatuhnya itu ya. Training cara bikin workshop jatuhnya malah gitu ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, oke. Cukup? Lama juga ya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf ini kalau tadi suaranya jeduk ya, karena masih di mobil gitu. Saya sendiri juga pusing ini. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya infokan ya. Kita akan bahas apa gitu. Pikir-pikir dulu materinya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.